Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah tiada henti-hentinya dicurahkan kepada kita semuanya. Maka haruslah kita syukuri dengan terus mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Usaha kita tidak akan bisa berhasil kalau Allah tidak menentukan keberhasilan tersebut. Segala yang kita usahakan akan nihil bila Allah tidak meridhai usaha tersebut. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pada kajian di pagi ini saya sampaikan penggalan nasihat di dalam kitab Al-Mawa'id Minal Ahadis Al-Qudsiyah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut dikatakan sebagai hadis qudsi, namun saya mencari tentang sanad dan rawinya belum saya temukan, maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu nasihat di dalam kitab Al-Mawa'id Minal Ahadis Al-Qudsiyah. Isinya sangat indah, membuat hati kita menjadi tidak gundah. Di antaranya adalah dalam kitab tersebut dikatakan, ya ibna Adam, tanqusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la tahnadu. Fala bil qalili taqna'u wala bil kathiri tashba'u. Ya ibna Adam, ma min yaumin illa wa ya'tika rizquka min 'indi wa ma min lailatin illa wa ya'tini al malaikatu min 'indika bi'amalin qabih. Wahai anak Adam, umurmu setiap hari berkurang, tapi engkau tidak mengetahui. Setiap hari aku datang membawa rizkimu, tapi engkau tidak pernah bersyukur. Engkau tidak pernah puas dengan yang sedikit, dan tak pernah kenyang dengan harta yang banyak. Wahai anak Adam, setiap hari aku berikan rizki padamu, sementara setiap malam para malaikat datang padaku membawa amal burukmu. Pada penggalan nasihat
Al-Qudsiyah ini setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil, yakni yang pertama, waktu itu amat sangat berharga. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Dan para ulama dan juga hadis Rasulullah serta ayat Al-Quran menjelaskan betapa mahalnya harga waktu. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid, dia berkata, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Lianna idha'atul waqti taqta'uka anillah wad darul akhirah wal mauti yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu, melalaikan waktu, membuang-buang waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Ini bisa ditafsirkan dengan kata-kata Imam Syafi'i tentang waktu ini, al-waqtu kas-sayfi fa illam taqta'hu qata'aka fa in qata'tahu wa illa qata'aka wa nafsuka illam tusghilha bil haqqi wa illa saghalatka bil batil. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia malah yang akan menebasmu, karena waktunya hilang sia-sia. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Maka kalau tadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim itu, kalau menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Disebabkan kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, maka pasti akan menggunakannya untuk kejelekan, untuk sia-sia, untuk hal-hal yang maksiat. Karena di dunia ini hanya ada 2, hak dan batil. Ketika orang keluar dari hak, maka menuju batil. Dan apabila orang itu keluar dari batil, maka menuju hak. Ketika waktu itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang diridai Allah, maka waktu itu berarti digunakan untuk hal-hal yang batil. Ketika kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang batil, berarti kita sedang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang memutuskan diri dari Allah dan dari negeri akhirat. Maka lebih baik mati daripada menggunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kalau mati berarti selesailah pada saat itu, berhentilah dari perbuatan-perbuatan sia-sia, perbuatan maksiat, tidak nambah maksiatnya. Kalau masih hidup terus bermaksiat terus ketika kita tidak menggunakan waktu
untuk beribadah kepada Allah, untuk hal-hal yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bashir bin Al-Haris berkata, marartu birajulin minal ubbad bil Basrah wa huwa yabki faqultu ma yubkika faqal abqi ala ma faradtu min umri wa ala yaumin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Bashir bin Al-Haris mengatakan, aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Aku bertanya padanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ia menjawab, aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Semakin dekat pula ajalku, namun belum jelas juga amalku. Bayangkan, dia adalah ahli ibadah. Berarti telah menggunakan waktunya untuk yang hak. Hidupnya untuk beribadah. Aktivitasnya aktivitas ibadah semuanya. Dia masih menangisi waktu yang telah berlalu. Umur yang telah berlalu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apakah ibadahnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena belum jelas amalnya apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Bagaimana kita? Waktu banyak digunakan untuk sia-sia, tapi kita tidak pernah menangisi waktu itu. Tidak pernah menangisi apakah amalnya diterima atau tidak. Tidak pernah menangisi apakah taubatnya sudah taubatan nasuha atau belum. Juga Hasan Al-Basri mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Tatkala satu hari hilang, tatkala satu hari telah berlalu, maka akan hilang pula sebagian darimu. Jatah waktumu sudah berkurang. Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, lam yazalil lailu wan nahar sari'aini fi naqsil a'mal wa taqribul ajal. Malam dan siang akan terus berlalu dengan cepat dan umurmu atau umur pun berkurang. Ajal kematian pun semakin dekat. Jadi semakin umur kita tambah, maka kematian semakin dekat kepada kita. Aun bin Abdillah berkata, sikapilah bahwa besok adalah ajalmu. Artinya, berpikirlah bahwa besok ini ajal kita, kematian kita. Karena begitu banyak orang yang menemui hari besok, ia malah tidak bisa menyempurnakannya. Artinya, bisa jadi hari ini kita masih hidup, nanti sore belum sampai, malam sudah tidak ada. Begitu banyak orang yang berangan-angan panjang umur. Berangan-angan panjang umur, ia malah tidak bisa menemui hari esok. Seharusnya ketika engkau mengingat kematian, engkau akan benci terhadap panjang angan-angan. Artinya terus segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajal datangnya secara tiba-tiba
dan kita tidak mengetahui kapan datangnya. Harun bin Abdillah juga mengatakan, Inna min anfa'il ayyamil mu'min lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudriku akhirahu. Sesungguhnya hari yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin di dunia adalah ia merasa bahwa hari esok sulit ia temui, maka dari itu terus berhati-hati. Ada satu syair dari Abu Nuwas yang terkenal dengan syair i'tiraf. I'tiraf ini artinya adalah pengetahuan atau pengetahuan diri, pengakuan diri, itu namanya i'tiraf. Abu Nuwas menceritakan dalam syairnya tentang waktu dan umur, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas hidup di surga. Aku ini tidak pantas untuk menjadi ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahim. Akan tetapi saya tidak kuat untuk menjadi penghuni neraka. Saya tidak kuat untuk menjadi penghuni neraka. Fahabli taubatal waghfir dunubi. Karena itu berilah taubat untukku. Terimalah taubatku ini dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Sebesar apapun dosa itu. Dunubi mithlu a'dadir rimal. Dosa-dosaku bagaikan debu-debu, bagaikan jumlah pasir di lautan, bagaikan jumlah buih di lautan, yang tidak terhitung dosa-dosaku ini. Kata Abu Nuwas, fahabli taubatan ya dzal jalal. Maka dari itu terimalah taubatku wahai Zat yang maha besar, Zat yang maha agung, yakni ya Allah. Wa umri naqisum fi kulli yawm wa dhanbi zaidum kaifa ihtimal. Umurku berkurang setiap hari. Ini tidak hanya Abu Nuwas saja, termasuk kita. Umurku berkurang setiap hari. Sedangkan dosaku bertambah setiap hari. Bagaimana aku bisa memikulnya? Bagaimana aku mampu untuk membawanya? Ilahi abdukal asi ataka. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu yang berdosa telah datang menghadapmu. Fa in taghfir fa anta lidzalika ahlun. Fa in tadrud faman narju siwaka. Jika kamu mengampuni dosa-dosa itu, maka sesungguhnya engkau memang Zat yang maha mengampuni, Zat yang mempunyai hak untuk mengampuni. Fa in tadrud, dan apabila engkau mengusirku, apabila engkau menolak permohonan ampunanku, faman narju siwaka. Lalu kepada siapa lagi kami berharap kepada selain engkau. Jadi ini pengakuan Abu Nuwas terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Padahal Abu Nuwas tidak seberat itu dosanya. Dia sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita itu jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Abu Nuwas menyatakan dosanya itu bagaikan jumlah pasir-pasir di lautan, maka mungkin dosa kita 2 kali lipat atau 10 kali lipat dari jumlah pasir di lautan itu. Maka mestinya kita lebih i'tiraf, lebih mengaku diri berdosa daripada apa yang dilakukan oleh Abu Nuwas tadi. Ini pelajaran yang pertama. Jadi waktu itu terus berlalu. Setiap waktu berlalu berarti usia kita berkurang, jatah umur kita berkurang. Jatah umur kita berkurang. Semakin jatah umur kita berkurang, berarti kematian semakin dekat kepada kita semuanya. Karena itu persiapan untuk mati itu amat sangat penting. Sehingga seluruh ibadah, seluruh aktivitas kita harus aktivitas yang ibadah. Aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah manusia itu amat zalim dan amat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi dinyatakan dalam hadis qudsi tadi, yakni wahai anak Adam, umurmu setiap hari berkurang, tapi engkau tidak mengetahui. Setiap hari aku datang membawa rizkimu, tapi engkau tidak pernah bersyukur. Engkau tidak pernah puas dengan yang sedikit dan tidak pernah kenyang dengan harta yang banyak. Wahai anak Adam, setiap hari aku berikan rizki padamu. Tidak ada hari yang kita tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap malam para malaikat datang kepadaku membawa amal burukmu, artinya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh apa yang kita minta. Dalam surah Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu, semua keperluanmu, dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari Tuhannya. Dalam Aisyarut Tafasir dikatakan, Allah telah menyediakan bagi kamu sekalian apa saja yang kamu butuhkan kepadanya. Minggu 5 saat itu. Bahkan belum meminta sudah diberi. Nafas kita tidak minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak minta, tidak mohon kepada Allah diberi nafas yang panjang, yang lancar sebelum kita cekik-cekik. Ketika kita megap-megap baru jaluk. Tapi setiap hari kita diberi pernafasan yang lancar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menyediakan itu, dan seluruh apa yang kita butuhkan sudah
dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i ahwalikum mimma tas'alunahu bilisanikum wa bilisani halikum. Wa ni'matullah 'alan nas la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita semuanya tidak bisa dihitung, tidak bisa dihinggakan. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dihinggakan. Dalam diri kita itu sekian banyak nikmat yang diberikan Allah. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat, kita akan menjadi bahagia. Kalau mau bersyukur atas nikmat tersebut. Kalau kita pikirkan dalam diri kita, sedang sakit kayak apapun, tetap mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memutus nikmat itu sebelum kita mati. Yani nikmat dunia maksudnya. Nah, kalau sudah mati masih mendapatkan nikmat lagi bagi orang yang mensyukuri nikmat di dunia dengan mengakui nikmat itu dari Allah, kemudian memuji Allah dan menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat bisa bergerak. Bisa bergerak saja sudah betapa nikmatnya kalau kita syukuri. Bisa bekerja, bisa berolahraga, bisa kemana saja yang kita kehendaki dengan nikmat bergerak itu. Tentunya kita akan bisa mensyukuri nikmat bergerak apabila kita melihat orang yang tidak bisa bergerak, atau kita membayangkan kalau kita tidak bisa bergerak. Kalau kita tidak bisa bergerak, mau ke kamar mandi saja tidak bisa. Mau buang air yang sifatnya rahasia harus dibantu orang lain. Aurat kita terpaksa harus dilihat oleh orang lain. Karena apa? Karena kita tidak bisa bergerak. Itu nikmatnya. Kalau kita mau membayangkan sesuatu yang tidak kita, seandainya kita tidak mendapatkan, maka la tuhsa. Wal insan ajizun ayyu addiyar syukralillah ala man ama alaih. Manusia itu lemah untuk menunaikan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah karuniakan kepadanya. Kadang-kadang bahkan ada orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Hidupnya hanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Kenapa? Karena tidak pernah membayangkan nikmatnya. Orang sakit yang dikeluhkan sakitnya melulu. Tidak ingat ketika masih sehat. Sehat dan sakitnya insya Allah lebih banyak sehatnya. Waqad yashkuru ala hadhihi ni'am ghairu ma tafaddala bil in'am. Bahkan kadang-kadang mensyukuri nikmat itu tidak kepada Allah, akan tetapi kepada selain Allah. Misalnya mensyukuri nikmat dengan menggunakan nikmat itu. Yang mestinya nikmat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, akan tetapi nikmat itu digunakan untuk kemaksiatan.
berarti itu tidak bersyukur kepada Allah, tapi bersyukur kepada setan. Ya. Ibaratnya orang Pekalongan, para pemilik kapal diberi nikmat yang besar. Setiap kapalnya berangkat, pulang membawa ikan yang banyak, mendapatkan hasil yang banyak. Ketika disuruh bersyukur kepada Allah, tidak mau, tapi bersyukur kepada Dewi Lanjar dia lakukan. Seakan-akan itu sudah menjadi ibadah tahunan. Setiap bulan Suro melarung kepala kerbau ke tengah laut sebagai tanda syukur kepada Dewi Lanjar. Mestinya bersyukur kepada Allah, tapi bersyukurnya kepada Dewi Lanjar. Menganggap bahwa yang memberikan ikan itu Dewi Lanjar. Padahal yang menciptakan ikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan laut ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan laut bergelombang besar atau bergelombang kecil adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang bersyukurnya kepada selain Allah, menyembahnya kepada selain Allah, disebut zalumun kafar. Orang yang sangat zalim dan sangat mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Perlu diketahui bahwa rizki, harta itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan yang kita alami ini, pemberian Allah yang diberikan kepada kita ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Kedua kaki seseorang hamba atau kedua kaki seorang manusia tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, di dalam hal yang hak atau yang batil. Ilmunya, di manakah ia amalkan, hartanya, bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan. Diperoleh dengan halal atau haram, diinfakkan dalam hak maupun dalam batil. Mengenai tubuhnya, di manakah usangnya atau habisnya tubuh itu sampai matinya, apakah dalam kebaikan ataukah dalam kejahatan. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia atau manusia sangat zalim lagi bodoh. Amanat itu apa? Yakni ketaatan kepada Allah.
Ibnu Abbas mengatakan al-amanah huna ta'ni at-ta'ah. Wa qala aidan innaha al-fara'id. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud amanat yang ditawarkan oleh Allah ini adalah ketaatan kepada Allah dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat dari menjalankan amanat atau tidaknya, manusia dapat dibagi menjadi tiga. Kita koreksi kita di mana. Yang pertama adalah kaum munafik, yaitu yang secara lahir nampak memikul amanah, namun secara batin dia tidak memikul amanah. Ini orang munafik namanya. Berpura-pura memikul amanat Allah, berpura-pura melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, berpura-pura mentaati Al-Quran dan hadis Rasulullah, berpura-pura melaksanakan perintah, baik yang halal, baik yang wajib, yang sunnah, dan berpura-pura meninggalkan larangan Allah, baik yang halal, baik yang haram, yang makruh maupun yang syubhat, namun pada hakikatnya batinnya memusuhi perintah Allah. Yang kedua, kaum musyrik, yaitu yang secara lahir dan batin tidak menjalankan amanat tersebut, yakni tidak menjalankan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kaum mukmin, yakni yang secara lahir dan batin menjalankan amanat dengan baik, dengan sebaik-baiknya, menjalankan apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Orang-orang munafik akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 73, liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yutuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allah ghafurur rahim. Sehingga Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah akhir daripada kehidupan manusia. Orang munafik, orang musyrik akan diadab oleh Allah kalau sampai mati belum bertobat, belum menjadi orang yang beriman. Sedangkan orang beriman yang bertobat akan diampuni oleh Allah, tentunya akhirnya mendapatkan tempat yang nikmat di akhirat nanti, karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahimah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak ada, kita cukupi dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaa'ah wal zuhd wat taufiq
lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.